Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat, semangat belajar. Adik-adik, udah siap belajar kan hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran yang kita lakukan lebih bermanfaat. Nah, adik-adik, pada video kali ini, kakak mempunyai cerita yang berjudul Kewajiban dan Hakku di Sekolah dan di Rumah. Adik-adik, jangan lupa absen ya di WhatsApp grup dengan memberikan foto masing-masing. Jangan lupa ya. Hayo, di sini siapa yang tahu sih kewajiban itu apa? Iya, betul. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang dengan tanggung jawab. Iya, jadi. Nah, di sini siapa yang tahu nih hak itu apa? Iya, betul. Jadi, hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dan berhak dilakukan secara bebas namun terbatas. Nah, ada tahu kan pengertian kewajiban dan hak itu apa? Nah, jadi setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Dan sebagai pelajar juga, kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hal diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah dan di rumah. Kewajiban anak di sekolah. Nah, yang pertama itu ada saling menghormati dengan orang di sekolah. Di sekolah ada guru, staf, dan teman-teman yang berbeda kelas. Nah, kita harus saling menghormati satu sama lain, entah dengan guru, staf, atau teman-teman yang ada di kelas lain. Nah, yang kedua itu menaati peraturan. Setiap sekolah pasti punya peraturan. Sebagai siswa, kita harus mematuhi peraturan itu. Misalnya datang tepat waktu, memakai seragam yang sesuai peraturan, dan enggak membuat kegaduhan. Nah, yang ketiga itu menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan fasilitas milik sekolah, seperti lapangan olahraga. Selain menggunakannya, kita juga punya kewajiban untuk menjaga fasilitas itu supaya tidak cepat rusak. Nah, hak siswa di sekolah itu apa sih? Nah, jadi hak siswa di sekolah itu yang pertama mendapatkan materi pelajaran. Kita berhak sekolah untuk mendapatkan ilmu melalui berbagai mata pelajaran. Jadi, kalau nggak ada guru yang datang, kita berhak bertanya ke ruang guru dan meminta guru pengganti kalau memungkinkan ya. Nah, yang kedua itu menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada pelajaran yang tidak dimengerti, bertanya saja kepada guru dan bersangkutan ya. Nah, sebagai murid, kita punya hak untuk menanyakan materi yang tidak dimengerti sampai kita mengerti. Nah, yang ketiga itu menggunakan fasilitas sekolah. Di sekolah biasanya ada banyak fasilitas, salah satunya adalah lapangan sekolah. Nah, sebagai siswa, kita berhak menggunakan lapangan olahraga yang ada di sekolah saat mata pelajaran olahraga dimulai. Kewajiban anak di rumah. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu tidak kewajiban anak di rumah itu apa aja? Iya, jadi kewajiban anak di rumah itu yang pertama menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Salah satu kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menyayangi, dan menghargai setiap anggota keluarga yang ada. Entah itu kakek dan nenek, adik dan kakak, sepupu dan keponakan, atau om dan tante. Nah, yang kedua itu patuh terhadap nasihat orang tua. Jika ibu dan ayah memberikan nasihat, maka tak ada salahnya untuk menuruti nasihat tersebut. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan mereka pasti untuk kebaikan kita. Nah, yang ketiga itu mengerjakan PR. Ibu dan ayah sudah membiayai uang sekolah kita. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas pendidikan yang lengkap. Nah, kewajiban kita sebagai anak adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Hak anak di rumah. Nah, yang pertama itu mendapatkan makan dan minum.
Makan dan minum adalah hak yang kita dapatkan saat berada di rumah. Maka dari itu, kalau diminta orang tua untuk makan, lebih baik segera laksanakan. Ya, hal ini kedua orang tua juga punya kewajiban untuk menyediakan makan untuk kita. Nah, yang kedua itu mendapat perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima ketika di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hal ini termasuk saat orang tua melarangmu pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Nah, jangan dianggap kalau hal itu merugikanmu ya, karena itu merupakan bentuk perlindungan dari mereka. Nah, yang ketiga itu mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup itu bisa berupa pakaian yang kita kenakan dan uang jajan yang diberikan untuk bekal sekolah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.